ResNext 50 adalah jaringan saraf konvolusional yang dalamnya 50 lapisan. Kita dapat memuat versi jaringan yang terlatih dengan lebih dari 1 juta gambar dari basis data ImageNet. Jaringan prarata dapat mengklasifikasikan gambar ke dalam 1000 kategori objek, seperti keyboard, mouse, pensil, dan banyak binatang. Akibatnya, jaringan telah mempelajari representasi fitur yang kaya untuk berbagai gambar. Jaringan memiliki ukuran input gambar 224 minus sampai minus 224. Jika berpikir tentang ResNext 50 memiliki parameter 25M. ResNet 50 memiliki 25,5M. Apa yang berbeda tentang ResNext adalah penambahan menara atau cabang atau jalur paralel dalam setiap modul. ResNext adalah runner-up pertama di LSVRC 2016 dengan 3,03% tingkat kesalahan top 5. Ini adalah varian dari ResNet. Itu dibangun pada blok yang agregat transformasi dengan sama topologi. ResNext bekerja dengan paralel independen jalur. Ini memperkenalkan dimensi baru yang disebut kardinalitas yang menentukan jumlah jalur. Hasil yang lebih baik diperoleh ketika kardinalitas meningkat ketika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh ketika kedalaman atau lebar meningkat. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur ResNet dan blok ResNet. Kedua jaringan mengandung 5 konvolusional. Mereka memiliki lebar yang berbeda, tetapi jumlah parameter tetap sama. Berikut adalah contoh gambar dari ResNext 50. Jumlah dan jenis lapisan yang ada dalam jaringan adalah jaringan serupa, tetapi dimensi kardinalitas ditambahkan ke dalam ResNext. Arsitektur ResNext mirip dengan arsitektur model awal. Perbedaan utama antara keduanya adalah bagaimana output dari jalur yang berbeda digunakan. Dalam ResNext, mereka digabung bersama dengan hanya menambahkannya, sedangkan dalam model awal mereka digabungkan secara mendalam. Kedua model menggunakan konsep split transform mesh, di mana pada lapisan konvolusional pertama-tama membagi input menjadi kelompok yang berbeda dari peta fitur dan kemudian melakukan konvolusional normal dan kemudian mengumpulkan hasil yang diperoleh dari setiap output. Untuk kode pertama kita menggunakan GDown. Di sini kita akan menggunakan kode GDown untuk mendownload data yang ada pada link Google Drive yang telah tersedia. Selanjutnya yaitu kode unzip, di mana kode ini nantinya akan mengekstrak semua data-data yang ada pada folder zip dari folder Google Drive yang telah kita download sebelumnya. Kemudian pada dataset path dengan testdir, di situ kita menentukan direktori dari data train dan data test dari data COVID-19 yang sudah kita ekstrak sebelumnya. Kemudian kita juga akan menentukan image size, batch size, dan juga berapa kali perulangan atau epoch pada bagian ini. Kemudian untuk kode ini nantinya kita akan mengetahui berapa banyak gambar yang berada pada berapa banyak kelas yang ada pada folder yang kita download dari Google Drive sebelumnya. Kemudian kita akan mengimport beberapa package yang diperlukan dalam pembuatan model arsitektur ResNext 50. Dan juga di sini kita membuat suatu kode di mana kode ini merupakan kode yang kita gunakan untuk membuat model dari arsitektur ResNext 50. Setelah kita membuat model dari arsitektur ResNext 50 tadi, pada kode ini kita akan menggunakan model sequential untuk menambahkan beberapa layers. Kode selanjutnya merupakan kode yang kita gunakan untuk memulai epoch atau perulangan, dan di sini kita akan melakukan epoch atau perulangan sebanyak 50 kali. Setelah 50 kali perulangan selesai dijalankan, kode selanjutnya merupakan kode yang kita gunakan untuk menampilkan plot akurasi dan juga plot loss dari arsitektur ResNext 50 yang telah kita jalankan. Kemudian kita akan mendapatkan plot dari model akurasi dan model loss dari arsitektur ResNext 50.
Di sini kita dapat melihat bahwa penggunaan dataset COVID-19 terhadap arsitektur ResNext 50 memiliki tingkat akurasi yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari plot yang telah ditampilkan.